Ya, pemirsa, terima kasih masih di Breaking News TV One bersama saya Natelita. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum hari ini akan mengumumkan hasil pemilu. Menjelang momen bersejarah tersebut, pengamanan KPU dan kawasan sekitarnya diperketat. Ya, Kepolisian Republik Indonesia ini meningkatkan pengamanan di sekitar KPU RI Jakarta Pusat menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu presiden atau Pilpres serta pemilu legislatif atau Pileg. Jalan Imam Bonjol pun ditutup baik dari arah Bundaran Hotel Indonesia maupun Taman Suropati. Kepolisian menempatkan barikade yang dilengkapi dengan kawat berduri di depan Jalan Imam Bonjol. Beberapa kendaraan taktis pemirsa seperti water cannon terparkir di depan kantor KPU. Dan pagi ini KPU dijadwalkan merampungkan rekapitulasi tingkat nasional. Dua provinsi terakhir yang dihitung adalah Papua dan Papua Pegunungan. Undang-undang mewajibkan KPU menetapkan hasil pemilu nasional 35 hari setelah pencoblosan dan hari itu pemirsa jatuh pada hari ini 20 Maret 2024. Keputusan KPU akan merangkum hasil Pileg DPRD Kabupaten dan Kota, Pileg DPRD Provinsi, Pileg DPD RI, Pileg DPR RI, dan Pilpres. Ya pemirsa, KPU akan mengumumkan hasil pemilu hari ini, di mana pengumuman akan dilakukan setelah menyelesaikan rekapitulasi dua provinsi terakhir yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan. Berikut informasinya untuk Anda. Dari 38 provinsi masih ada dua yang belum, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Sekarang saat saya bicara ini teman-teman dua provinsi tersebut, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional atau tingkat nasional. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog dengan analis politik dan juga mantan komisioner KPU, Mas Ilham dan juga Mas Panggi masih bersama kami. Si Mbak Ana. Mas Ilham, ini mungkin saya mau melihat komentar Anda sedikit mengenai tadi yang sudah Mas Panggi sampaikan mengenai rekapitulasi berjenjang bertingkat ini. Tanggapannya seperti apa dan juga mungkin ada juga beberapa masalah yang terus berulang begitu. Ya betul, dinamikanya seperti itu ya. Biasanya ada dugaan atau protes terhadap penggelembungan suara, kemudian suaranya hilang, dan juga banyak hal lain yang kemudian menjadi persoalan yang laten kali ya, itu saja yang muncul. Dan ini memang modusnya sama gitu. Tetapi kalau KPU-nya tegas dari awal dan memberikan pemahaman yang cukup kepada petugas kita di bawah, itu biasanya bisa diatasi. Artinya saya dulu ketika menjadi komisioner KPU selalu menghimbau kepada teman-teman untuk tidak bermain, tidak macam-macam karena ada efek yang nanti kemudian jika ketahuan itu bisa terkena pidana. Dan di masa kami beberapa PPK itu terkena pidana karena upaya penggelembungan tersebut. Bahkan juga ketika proses rekapitulasi sudah selesai, ada temuan dari kami bahwa ada anggota KPU di kabupaten kota yang terbukti melakukan penggelembungan suara, itu kami pecat melalui DKPP. Jadi kalau kemudian mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini digunakan, sebetulnya nggak akan ada persoalan-persoalan ini ya. Jadi ini yang harus ditekankan oleh penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu ini disumpah loh. Disumpah atas nama Tuhan dan juga kemudian ada di setiap tahapan itu ada ancaman-ancaman pidana terhadap mereka. Nah oleh karenanya sekali lagi ini harus diantisipasi betul gitu ya. Dan saya kira gini, demo terhadap keinginan beberapa kalangan masyarakat terhadap
adanya hak angket, saya kira cukup wajar ya, karena memang hak angket ini tidak ada kaitannya dengan pemakzulan kok. Hak angket ini tidak ada hubungan dengan pembatalan hasil pemilu, tetapi hanya kemudian bisa mengevaluasi pemilu kita di 2024 ini. Apa yang terjadi, apa persoalannya, apakah rekrutmen penyelenggaranya, atau kemudian apa sistem pemilunya dan sebagainya. Nah tentu nanti ini bisa kemudian dievaluasi menjadi pembelajaran agar kemudian nanti jika ada revisi undang-undang pemilu, apa hasil dari hak angket ini bisa digunakan untuk melakukan revisi. Demikian. Oke, Mas Ilham, mengenai apa namanya masalah yang terus berulang sendiri ini bagaimana Anda menilainya? Apakah memang dari sebelumnya tidak ada hal-hal yang perlu dievaluasi kah atau seperti apa? Mungkin singkat saja. Ya tadi saya sudah sampaikan, tinggal bagaimana penyelenggara pemilu di tingkat atas dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggara di bawah tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu saya kira cukup ya. Kemudian berikan contoh, berikan teladan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Saya kira itu penting, walaupun memang celah itu tetap bisa digunakan oleh partai politik ketika mereka sudah tahu nih, mereka sudah tahu caleg-caleg tertentu sudah tahu suaranya tuh sudah mulai mepet, terutama karena gengsi dan sebagainya. Mereka ketua partai di daerahnya masing-masing, mereka mencoba menggunakan mengupayakan penyelenggara untuk merubah suaranya, dan ini juga penting harus dievaluasi nih. Orang mengambil dari suara partai yang dianggap tidak lagi mampu mencapai kursi, ya, atau mengambil dari suara badan atau suara orang, suara caleg yang dianggap juga tidak mungkin lagi memperoleh kursi. Nah ini kan tidak boleh, atau juga bahkan menggunakan suara tidak sah untuk kemudian melakukan manipulasi suara. Ini sama sekali tidak boleh dan undang-undang melarangnya. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya menghimbau kepada penyelenggara agar hal-hal tersebut tidak lagi dilakukan. Pertama, ini adalah soal harga diri atau pride dari pemilu kita, karena pemilu kita ini adalah harus menciptakan pemimpin-pemimpin atau kemudian wakil-wakil kita yang kredibel, dan itu tidak bisa diciptakan dengan pemilu yang memanipulasi suara, penggelembungan suara dan lain sebagainya. Baik, Mas Ilham, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Mas Panggi masih tetap bersama kami, tapi harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One sesaat lagi akan kembali untuk Anda pemirsa.